Oke, kita mulai. Ya, jadi Excel itu adalah salah satu modul dari Microsoft yang digunakan untuk mengolah data gitu ya. Jadi kalau kita punya data, kemudian harus diolah dengan menggunakan rumus, tidak sekedar mengetik seperti yang kita gunakan kemarin Word, maka kita harus menggunakan Excel gitu ya. Walaupun kalau misalnya kita membuat tabel sederhana tanpa formula, tanpa rumus, kita bisa menggunakan Word. Oke. Nah, cara membukanya sama seperti dengan membuka di Word. Saya yakin kalian sudah tidak asing. Jadi kita buka baru ya, karena ini nggak ada file yang harus dibuka, jadi ini membuat baru. Nah, di dalam Excel itu kalau kita lihat halamannya kan modelnya agak berbeda dengan Word ya. Kalau Word kan page-nya itu satu tampilan gitu. Tapi ke bawah gitu ya, page 1, page 2 tergantung penggunaan kita gitu. Tapi kalau Excel ini halamannya selain ke bawah yang bisa sampai baris berapa ya? Berapa ribu gitu. Kemudian ke kanannya juga gitu. Nah, nanti baru kalau dalam satu tampilan itu atau satu halaman yang ada di Excel itu terdiri dari beberapa sheet. Defaultnya yang terbuka pertama adalah lembar pertama, namanya sheet ya, lembar kerja. Tapi kalau kita perlu menghubungkan sheet ini dengan misalnya tabel lain sebagai referensi dan tidak ingin kita tampilkan di sheet yang sama, maka kita bisa membuatnya di sheet berikutnya. Jadi tinggal tambahkan aja, misalnya ini plus, jadi ada sheet 1. Nanti berikutnya kita perlu lagi misalnya, ya kita tinggal tambahkan sheet-sheet berikutnya. Sama seperti misalnya saya mengajar kelas IT itu misalnya 5 kelas gitu ya. Nah, saya pengen saya simpan di satu file, tapi saya bisa pisahkan. Misalnya ini kelas A, ini kelas B, nanti sheet ketiga kelas C, sheet keempat kelas D, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi satu file bisa terdiri dari beberapa sheet. Oke. Nah, kemudian di dalam lembar kerja yang kita hadapi itu isinya kotak-kotak, namanya sel. Sel ini ada alamatnya. Jadi alamatnya adalah, saya besarkan sebentar. Misalnya sel saya ini berada pada sel namanya sel C6, kolom C, baris 6. Dan sel itu akan namanya akan terlihat di kiri atas di sini ya. Jadi kalau ini saya pindah, maka ini juga bergerak. G8, artinya kolom G baris 8. Gitu ya. Nah, sehingga karena ini mainnya isinya adalah sel-sel, maka di dalam perhitungan di Excel itu kita tidak menghitung atau mengalihkan gitu ya, mengoperasikan isinya, tetapi sebetulnya kita mengoperasikan selnya. Gitu ya. Oke. Kemudian untuk rumus-rumus atau fungsi-fungsi formattingnya sama seperti yang kemarin kita lihat di Word. Kita bisa menebalkan hurufnya atau isinya, isi sel gitu ya, memiringkan, memberi garis bawah, mewarnai fontnya, memilih jenis fontnya. Ini sama seperti yang ada di Microsoft Office Word gitu ya. Jadi kalau formatnya sih sama karena sama-sama produknya Microsoft. Nanti sambil jalan ya. Nah, ada pertanyaan? Belum. Oke, lanjut ya. Saya sebentar saya atur dulu. Mau didol. Oke. Nah, ini akan kita buat pertama ya. Kita mau membuat nota pembelian. Jadi kalau saya sih seringnya membuat isiannya dulu, tapi misalnya kalian membuat garisnya dulu ya nggak masalah gitu ya. Tapi saya biasanya saya buat tabelnya dulu, baru nanti kita beri garis. Bu, Kemudian, izin tanya Bu. ya silakan. Bu, untuk yang latihan itu yang gambar tabelnya itu di Sinau Pecah pecah juga. ya Bu? Iya, Oh, latihan pecah satu juga dua ya. pecah Bu. Iya Oh Bu, gitu. iya, nggak Oh, terlihat. nggak kelihatan. Ya nanti tak perbaiki deh. Iya Bu, Nah ya, tak update ya. ya Bu, makasih Bu. Oke. Ini saya potong dulu biar kelihatan ya. Cah, ini saya letakkan di sini dulu supaya bisa
dicontoh. Nah, tabel ini yang mau kita buat ya. Oke, kita buat dulu nomor. Kalian boleh mulai dari manapun gitu ya. Tapi saya biasanya kolom A itu saya isi dengan saya kosongi gitu. Saya nggak suka kalau terlalu mepet. Tapi itu style aja ya. Kalian boleh mulai dari A atau mulai dari B. Tapi saya sukanya mulai dari B. Oke, kita buat judulnya dulu, nomor, nama barang. Langsung pakai panah ke kanan untuk pindah ke kanannya. Jumlah barang. Kemudian harga satuan. Kemudian bayar, diskon, total bayar. Gitu ya. Bu, itu kok numpuk-numpuk gitu ya. Nah, di Excel kita boleh lebarkan kalau kita punya sel yang nggak muat gitu. Nah, letakkan aja di sini, di kepala kolomnya, lalu di double klik. Dia akan melebar selebar kepentingannya gitu ya. Pokoknya itu sel yang paling panjang di situ akan muat dulu gitu. Walaupun dengan cara di drag begini itu juga bisa gitu. Tapi bisa kelebaran gitu ya. Kalau kita double klik maka dia akan melebar sesuai kebutuhan. Jadi ini kalau saya double klik gitu ya. Harga satuan, total bayar. Nah, udah gitu dulu ya. Kemudian kita isikan dulu nama barangnya. Pengetikan di Excel itu akan lebih cepat kalau kita nulisnya ke bawah dulu. Jadi misalnya buku tulis, terus enter, karena dia akan ke bawah. Jadi waktunya sedikit lebih cepat daripada kalau kita nulisnya satu data ke kanan, gitu ya. Jadi kalau kita punya tabel yang sudah jadi, mending menulisnya ke bawah. Tapi nggak harus ya, ini trik aja sih. Nah, begini ya. Lalu kita buat nomornya. Nomornya 1, 2, cukup buat 2 nomor aja, lalu kita blok. Kemudian letakkan di kanan bawah sampai pointer selnya itu berubah menjadi plus hitam. Plus hitam tapi yang kecil, tipis gitu ya. Nah, seperti ini. Lalu di double klik aja. Maka dia akan membuat nomor sesuai dengan data sebelah kanannya itu ada isinya atau enggak gitu. Jadi yang ada isinya akan dibuat nomor. Gitu ya. Ini kita kecilkan. Oke, jumlah barangnya berikutnya 50, 25, 50, 35, 15, 10, 100. Harga satuannya 5.000. Itu ada rupiahnya, Bu. Kok ini enggak gitu. Nah, di dalam Excel untuk menuliskan angka itu koma kecuali dia desimal ya. Pemisah ribuannya misalnya 3.000 mau kita tulis 3.03 gitu. Nah, itu berarti kita mengatur formatnya. Jadi bukan dari pengetikan ketika kita menginput datanya. Kalau datanya ditulis apa adanya dulu, 3.000 ya 3, nolnya 3. 10.000 ya 1 diikuti 04. Gitu langsung, tanpa koma, tanpa titik. Ini 13.000 ya begini aja. Saya salah. Ada yang kurang, 5, 7,5, 13, 25.000, 1.000, 5, 3, 7,5, 5. Nah, ini kan saya kelewatan satu data 5.000 ya. Harusnya di asahan ini harganya 5.000. Nah, jadi kita nggak perlu menghapus begini. Ini dihapus dulu, tapi kita bisa sisipkan. 13.000 ke bawah itu turun satu baris. Tapi hanya ini aja. Nah, caranya adalah sorot di sel yang mau diturunkan, lalu klik kanan, kemudian insert. Nah, insert itu bisa insert shift cell right, berarti setelah disisipi angka yang kita sorot itu ke kanan. Shift cell down, itu berarti angka yang disisipi akan turun ke bawah. Entire row berarti menyisipnya satu baris termasuk asahan ini, termasuk angka 35-nya ikut turun gitu ya. Pokoknya keseluruhan baris. Kemudian yang entire column berarti nyisip ini akan nyisip ke kanan semua gitu. Nah, dalam hal ini kan kita mau menyisipkan ini aja nih, berarti kita pilih yang shift cells down. Oke, nanti dia turun begini. Nah, di sini baru kita sisipkan 5.000. Gitu ya.
Berikutnya, nah bayar, udah sebetulnya datanya cuma ini. Yang lainnya sudah pakai rumus. Bayar, kolom bayar ini dihitung dengan menggunakan perkalian antara jumlah barang dengan harga satuannya. Jadi kalau dia beli 50, per barangnya harganya 5.000, maka kita harus bayar 5.000 kali 50, gitu ya. Kemudian yang diskon itu diberikan untuk pembelian di atas 30 unit. Jadi di atas 30, 30-nya nggak ikut ya, itu dapat diskon sebesar 10%. Nah, kemudian satu lagi total bayar, itu adalah dari bayar atau harga dikurangi dengan diskon. Gitu ya. Saya hapus yang ini. Oke, sekarang kita isikan. Nah, tadi di awal saya sampaikan Excel itu mainnya adalah sel. Ya. Enggak, oke. Oke, sekarang kita hitung bayar dulu ya. Bayar itu adalah perkalian 50 dengan 5.000. Nah, di Excel kita bisa tuliskan rumusnya. Kita awali dengan plus. Kemudian angka 50-nya disorot, diklik begini. Nah, yang tampil itu bukan angka 50, tapi alamatnya, selnya, D4. Gitu ya. Kali itu bintang. Sorry. Jadi bintang. Kali mana? Kali harga satuan. Kita klik. Nah, sel yang sudah kepilih akan tersorot seperti ini. Jadi bayar itu adalah jumlah barang kali harga satuan. Enter kalau sudah. Nah, jadi ini harganya 250.000. Baris kedua sama. Baris ketiga juga sama. Kita bisa tuliskan satu persatu. Tapi kalau datanya banyak kan capek juga. Nah, karena rumusnya sama, kita bisa copy. Kita kopikan. Boleh pakai rumus di sini. Copy. Lalu paste ke bawah di blok. Gini. Gitu ya. Boleh. Atau disorot begini. Ini sorot lalu arahkan ke kanan bawah sampai jadi plus hitam seperti ini, lalu di double klik atau di drag gitu, sama. Nah, ini ya. Oke. Bayar sudah terisi. Formatnya Bu, nanti aja kalau datanya sudah keisi semua ya. Sekarang diskon dulu. Nah, ini tuh kita punya rumus baru nih. Diskon itu kan hanya diberikan hanya untuk pembelian barang di atas 30. Artinya kan ada syarat di sana. Di dalam Excel, sama seperti bahasa pemrograman biasa sebetulnya, kalau ada syarat berarti kita pakai if. Jadi sama kayak bahasa biasa. Jika pembeliannya di atas 30, maka kamu dapat diskon nih. Maka di sel ini isikan diskonnya berapa. Gitu ya. Jadi ada pertanyaan, ada kondisi. Nah, di Excel rumusnya kalau kondisi itu if. Jadi sama dengan if. Di Excel itu setiap kali kita menulis fungsi, selalu setelah selesai harus diberikan kurung buka seperti ini. Nah, setelah kurung bukanya tertulis, Excel itu baik hati dia akan ngasih kepean gitu. Formanya itu kayak gini loh, nulis if gitu. Nah, di if itu ada 3 bagian ya. Setelah kurung ada logical test. Logical test itu adalah apa namanya, kriterianya apa nih yang jadi syarat tuh apa tuh gitu. Dalam hal ini kan diskon itu hanya berlaku kalau pembeliannya di atas 30 gitu kan. Pembelian ada di mana? Di sini di jumlah barangnya disorot. Jadi kalau di sel D4 itu lebih besar dari 30 gitu ya, maka gitu. Nah, maka di Excel itu berikutnya titik koma. Tapi perhatikan, karena setting atau pada saat install itu mungkin setting komputer yang saya pakai tidak sama dengan komputer yang kalian pakai. Jadi nanti tampilan di sini bisa beda-beda. Di tempat saya titik koma untuk pemisah argumennya. Antara argumen satu dengan berikutnya tuh pemisahnya titik koma. Tapi mungkin saja di tempat kalian koma. Ada juga yang titik gitu ya. Jadi diikuti masing-masing komputernya sendiri-sendiri. Ini misalnya kalian pakai komputernya teman nanti bisa beda lagi. Jadi sambil diamati, oh pemisah argumennya titik koma nih gitu ya. Lanjut ya. Begitu ditulis titik koma, maka yang tebelnya itu akan pindah. Dia akan pindah. Sekarang yang
terbold itu adalah value if true. Apa yang kita isikan di sini kalau kondisi di sini dipenuhi. Kalau D4-nya ternyata memang isinya di atas 30. Berarti kan benar ya kondisinya. Nah, kita isikan di sini. Kalau benar berarti dia dapat diskon nih. Diskonnya adalah 10% dari itu kali kalau di Excel kali bayar gitu. Jadi kali jumlah yang harus dibayar sesungguhnya gitu ya. Udah titik koma lagi. Lalu dia pindah ke sini value if false. Kalau ternyata kondisi D4-nya kurang dari 30, artinya kan kondisinya salah nih. Diskonnya berapa dong? Nggak dapat diskon. Oh ya, berarti 0 gitu aja. Jadi kondisi jika apa yang kita tuliskan di setelah titik koma kalau kondisi di sini tidak dipenuhi. Dalam hal ini D4-nya tuh kurang atau sama dengan 30 gitu ya. Kalau sudah tutup. Nutupnya berapa kali, Bu? Nutupnya sebetulnya harus sama dengan jumlah buka. Nah, kalau kita menuliskan sebuah fungsi kan pasti buka kurung ya. Nah, sejumlah itu pula harus nutup. Kalau gini kan if-nya cuma 1, ketika kita buka kurung berarti nutupnya 1. Enter aja. Tapi sebetulnya kita nggak perlu dipusingkan itu. Kalaupun kurang, Excel akan ngoreksi. Misalnya nih, seharusnya nutupnya 3, kita ngetiknya cuma 1. Excel nanti akan ngoreksi. Kurungmu kurang 2 nih. Tak koreksi tak gitu. Iya, oke, enter aja. Gitu ya. Ini kopikan ke bawah sama kayak tadi. Nah, kita cek. Ini dapat diskon 25.000 karena belinya 50. Ini nggak dapat 0 karena belinya 25. Ini juga 0 karena belinya kurang dari 30 ya. Oke. Sudah untuk diskon, sudah selesai. Sekarang total bayar. Total bayar itu adalah bayar dikurangi diskon. Dan rumus itu berlaku untuk seluruhnya tanpa kecuali. Jadi nggak ada syarat, tanpa syarat. Semuanya pakai rumus bayar dikurangi diskon. Nah, kalau nggak dapat diskon, Bu, kalau dapat diskon kan dia 0 juga. Jadi nanti ini dikurangi 0 gitu ya, sama. Oke, kita tuliskan rumusnya sama dengan dulu. Bayar dikurangi diskon. Enter. Kopikan ke bawah karena rumusnya semuanya sama. Sudah selesai. Nah, kalau sudah begini tinggal kita berikan garis supaya enak dilihat. Ya, kita blok. Garis ada di sini. Kita beri all border aja ya, semuanya sama. Selanjutnya tinggal dipermanis aja sih. Ini saya tebalkan. Bebas ya. Gitu. Kemudian kalau yang uang, harga satuan, bayar, diskon, ini kan lebih enak dilihat kalau ada mata uangnya ya. Jadi ini kita blok. Ini. Oke, atau ini kita jumlah dulu ya, total bayar. Kita jumlah dulu. Menjumlah total bayar itu rumusnya sum. Jadi kalian bisa tuliskan begini. Sum, buka kurung, gitu. Lalu angka-angka yang mau dijumlah yang mana aja. Dari sini sampai sini di blok. Gitu, tutup, enter. Atau kita bisa pakai di kanan atas tuh ada simbol sigma. Sigma itu sama artinya dengan sum. Nah, selain sigma sebetulnya rumusnya ada yang lain ya. Kalau ini kita klik panah kecil itu ada sum, ada average, ada menghitung jumlah itemnya, ada mencari nilai maksimum dan minimum. Tapi yang paling sering dipakai adalah yang ini ya, sum. Oke, kita klik tanda sigma, otomatis defaultnya dia akan mengeblok elemen-elemen yang ada di bawah, di atas sel yang tempat dia akan mengisi. Nah, kalau memang kita mau menghitung yang ini, tinggal di enter aja. Gitu ya. Oke, sekarang kita beri koma pemisah ribuannya dulu, yang uang-uang ini di blok. Kasih koma dulu di sini. Nah, ya, udah lumayan kelihatan kalau ini uang. Kalau ini angkanya terlalu panjang kan kita lebih enak melihatnya kalau ada pemisah ribuannya gitu ya. Sekarang kita tambahkan
apa namanya, currency-nya, simbol mata uangnya. Caranya adalah masih di blok, kita bisa klik kanan, kemudian di klik kanan itu ada menu format cell, kita pilih format cell, kemudian ada beberapa apa namanya tab ya, kita bisa mengatur angkanya, kita bisa mengatur perataannya, ngatur hurufnya atau bordernya, garis atau isiannya atau protection. Nah, karena sekarang kita mau mengatur currency-nya, berarti kita pilih number yang paling pojok. Nah, ada currency, ada accounting. Sebetulnya kita boleh pilih keduanya. Tapi bedanya adalah kalau kita pilih currency, lalu kita nanti tambahkan simbol Rp, maka Rp-nya itu nempel di hurufnya, kayak dolar. Kalau dolar itu kan penulisannya, dolarnya nempel ya, nempel di angkanya gitu, nggak ada jarak. Rapat kanan ya, nanti dolarnya ikut ke kanan gitu. Tapi kalau rupiah kan nggak begitu. Rupiah itu kan nulis kan Rp-nya ketinggalan di sebelah kiri, gitu ya. Jadi, nah itu pakainya accounting. Jadi ini lebih pas kalau kita pakai accounting, ya. Nah kita pilih accounting, lalu desimalnya berapa? Ini kalau nggak pakai desimal berarti nanti tampilannya seperti ini. Kalau kita tambahkan misalnya desimalnya 2, tampilannya akan seperti ini. Previewnya, ya. Simbolnya cari rupiah. Nah, ke bawah itu ada ini, Rp Indonesian. Seperti ini. Nanti defaultnya seperti ini. Oke aja. Nah, kayak gini. Jadi ini kita bisa sedikit lebarkan. Ini biar nggak sempit. Ya, kalau misalnya nggak pakai desimal, nggak usah pakai desimal, Bu. Ngeruwet-ngeruti misalnya gitu ya, boleh dihilangkan. Nah, di atas di sini tuh ada decrease desimal sama increase. Decrease berarti mengurangi desimalnya, angka nolnya ya. Ini increase. Ya, ini kita mau kurangi berarti pakai decrease. Nah, diklik aja sampai desimalnya hilang. Gitu. Oke, sejauh ini sudah lumayan rapi lah ya. Sekarang coba jumlah barang ini kan sebetulnya kontennya atau isinya itu kan paling panjang itu ya 3 digit. Kalau 4 digit aja sudah ribuan kan gitu ya. Jadi ini sebetulnya tuh segini aja Bu, cukup Bu gitu. Karena kalau kita punya kolom-kolom yang banyak, ini dicetaknya kan agak susah kalau hurufnya agak besar gitu ya. Jadi ini boleh kita kecilkan. Tapi kan ada tulisan yang tidak nampak gitu. Nah, jadi caranya adalah begini. Ini kan nggak nampak nih, harusnya jumlah barang yang nampak hanya jumlah kan. Barangnya ketutup gitu. Jadi ini kita klik kanan, lalu format cell, masih sama. Kalau tadi kita di number, nah ini kita pilih alignment. Sekarang perataannya nih. Di bagian text control, itu kita pilih wrap text. Dibungkus gitu ya. Oke, wrap text dicentang. Oke, nanti tampilannya begini. Jadi dia turun ke bawah gitu. Nah, ini tinggal di blok. Ini kan tampilannya di bawah ya, karena di bottom. Kalau ini saya pilih top, dia nempel atas. Kalau ini tengah, middle. Nah, ini kita kurangi begini. Oke, gitu. Nomor ini tengah. Nah, gitu ya. Sudah rapi. Yang harga satuan misalnya mau dikecilkan, tapi nah ini juga bisa sama caranya. Misalnya ya mau dibuat 2 baris seperti ini, karena pengaturannya sama, kita bisa ngopi formatnya aja. Bukan ngopi isinya ya, tapi ngopi formatnya. Caranya adalah ini diklik, lalu copy format, itu pakai simbol atau icon kuas, ini diklik, sapukan ke sini. Jadi akan ngikutin. Gitu ya. Ini bayar, kita kanankan, diskon juga sama, kanan.
Kena tengah ya. Oke. Berikutnya tinggal nambahkan judul. Judulnya adalah toko pembelian, toko buku anak pintar, Jalan Kaligawe KN 4. Kita butuh 3 baris untuk judul. Sama 1 space kosong berarti 4. Padahal di sini cuma 2. Nah, kita sisipi 2 baris. Jadi di blok 2 baris, klik kanan, insert. Nah, gitu ya. Tuliskan di mulai paling kiri tabelnya, toko buku anak pintar. Nah, itu. Lalu ini di blok selebar tabel. Kemudian kita tengahkan tengah-tengah sini. Pakainya bukan yang ini, tapi pakai ini. Jadi semua selnya harus di-merge dulu, digabung, baru nanti judulnya bisa di tengah. Merge and center. Nah, seperti ini. Ya. Ini oh, salah. Saya kopikan ke bawah. Yang ini nota pembelian. Ini ya. Lalu ini Jalan Kaligawe KM 4. Enter. Sama seperti yang di atas, ini di blok merge and center. Nah, sudah latihan 1 selesai. Oke. Kita simpan latih 1. Sorry, ini Excel ya, kita ganti namanya Excel 1 NIM. Jadi ini Excel 1 NIM, gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan?